Tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Stephen Timothy 2008-406. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Perbedaan tim dan kelompok. Peran dan tanggung jawab kelompok tidak memiliki pembagian peran yang jelas di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan konflik seringkali tidak teratasi, sedangkan tim secara sadar telah membentuk peran untuk masing-masing anggotanya agar pembagian tugas lebih jelas. Identitas. Tim memiliki identitas yang kuat, sedangkan kelompok tidak memilikinya. Kelompok dibentuk hanya untuk tujuan administrasi saja. Fasilitas. Pembagian konflik di dalam kelompok berjalan lambat karena peran yang kurang jelas, sedangkan tim dapat menyelesaikan konflik dengan cepat karena memiliki anggota yang berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya ada tipe-tipe tim. Yang pertama ada tim pemecah masalah, yaitu sekelompok individu yang beranggota 5-12 karyawan satu departemen yang bertemu beberapa jam untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada tim pengelola diri, yaitu kelompok yang umumnya terdiri dari 10-15 orang yang memiliki tanggung jawab dari mantan supervisor mereka. Tim ini sepenuhnya mengelola sendiri, bahkan memiliki anggotanya sendiri, dan menyuruh anggotanya untuk saling menilai kerja. Akibatnya, jabatan supervisor kurang penting dan dapat disingkirkan. Selanjutnya ada tim fungsional silang, yaitu sekelompok karyawan yang dari tingkatan hierarkis yang hampir sama, tetapi dengan bidang tugas yang berlainan, yang berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat ada satuan tugas, yaitu tim yang memiliki peran yang sama dengan fungsional silang, tetapi hanya bersifat sementara. Yang kelima ada komite, yaitu kelompok yang tersusun atas anggota lintas lini di departemen. Dalam merancang tim kerja yang kreatif, para manajer harus menjaga agar dalam satuan tim kurang dari 12 anggota tim. Tim yang memiliki banyak anggota akan kesulitan untuk berinteraksi secara konstruktif dan bersepakat dalam banyak hal. Membentuk tim kerja yang efektif. Kunci untuk membentuk tim kerja yang efektif ada 4 kategori. Yang pertama adalah work design, yaitu tim yang efektif harus bekerja sama dan mengambil beberapa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang signifikan. Ada 3 kategori work design. Yang pertama adalah kebebasan dan kemandirian. Yang kedua, kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan dan talenta yang berbeda. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tugas. Yang kedua adalah composition. Kategori ini termasuk variabel yang bersangkutan dengan bagaimana tim seharusnya ditangani. Yang pertama adalah abilities of members. Ada 3 skill. Yang pertama adalah technical expertise. Yang kedua, problem solving and decision making. Yang ketiga, tim membutuhkan orang yang bekerja sebagai pendengar yang baik, umpan baik, resolusi konflik, dan skill interpersonal lainnya. Yang kedua adalah personality, yaitu tim yang memiliki tingkat extraversion, sifat berhati-hati, dan kestabilan emosi yang tinggi, cenderung mempunyai kemampuan manajerial untuk performa tim yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah allocating roles and diversity, yaitu tim memiliki kebutuhan yang berbeda dan orang-orang seharusnya dipilih oleh tim untuk memastikan adanya diversity dan agar semua perannya terpenuhi. Yang keempat adalah size of teams, yaitu tim yang paling efektif tidaklah terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Tim yang terlalu kecil cenderung kekurangan pandangan keragaman, sedangkan tim yang terlalu besar mempunyai masalah dengan berinteraksi secara konstruksi dan kesepakatan.
Yang kelima adalah members flexibility, yaitu tim yang berisi individu yang fleksibel pasti bisa memiliki anggota yang dapat menyelesaikan tugas-tugas. Ini adalah nilai tambahan sebuah tim, karena dapat mengembangkan tingkat adaptasi dan membuat tim lebih tidak berkegantungan pada satu orang. Yang keenam adalah member preference, yaitu tidak semua karyawan adalah pemain tim. Tim yang berperforma tinggi cenderung berdiri atas orang yang lebih senang bekerja sebagai bagian dari sebuah grup. 3. Kontekstual. Faktor kontekstual paling signifikan yang terhubung pada performa tim. 1. Sumber-sumber yang memadai. Grup kerja mengandalkan sumber-sumber dari luar grup yang akan menjadi topangan. Tim harus menerima bantuan yang dibutuhkan dari manajemen dan organisasi yang lebih luas jika mereka ingin sukses dalam mencapai target mereka. 2. Kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus menentukan siapa dan apa yang dikerjakan di dalam tim, dan harus memastikan bahwa semua anggota tim berkontribusi yang sama dalam berbagi beban kerja. Selanjutnya, tim harus menentukan bagaimana pekerjaan ini dilakukan, kemampuan apa saja yang harus dikembangkan, bagaimana grup akan menyelesaikan konflik, dan bagaimana grup membuat dan memodifikasi keputusan. 3. Performa evaluasi dan sistem hadiah. Membuat anggota tim mampu bekerja secara individu maupun secara kelompok dengan baik dengan suatu cara yang bisa dilakukan, seperti evaluasi secara individual, dan sistem hadiah harus dimodifikasi untuk meningkatkan performa tim. 4. Proses. Kategori ini termasuk komitmen anggota dengan tujuan bersama, pembentukan tujuan suatu tim yang spesifik, keberhasilan tim, level konflik yang dapat dikelola dengan pengurangan kemalasan sosial. 1. Tujuan bersama. Sebuah tim yang efektif memiliki tujuan bersama dan tujuan yang berarti yang memberikan arahan, momentum, dan komitmen untuk anggota-anggotanya. Tujuan ini adalah sebuah visi tetapi lebih luas dari sebuah goals yang spesifik. 2. Specific goals. Tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama mereka menjadi lebih efektif, dapat diukur, dan tujuan kerja yang realistik. 3. Tim efisiensi. Tim yang efektif memiliki kepercayaan diri pada dirinya. Mereka percaya mereka bisa berhasil. 4. Konflik levels. Konflik dalam tim tidak sepenuhnya buruk. Tim yang tidak pernah memiliki konflik kemungkinan besar menjadi apatis dan stagnan. Jadi, konflik sebenarnya dapat meningkatkan keefektifan tim. 5. Social living. Seseorang individu dapat bersembunyi dalam sebuah kelompok. Mereka bisa terlibat dalam kemalasan sosial dan bersandar pada usaha kelompok karena kontribusi tiap individu tidak bisa diidentifikasi. Ada komposisi tim. Komposisi tim yang efektif terdiri dari 1. Kemampuan anggota. Untuk bekerja dengan efektif, suatu tim menuntut 3 tipe keterampilan berbeda. Pertama, tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis. Kedua, perlu orang dengan keterampilan pemecah masalah dan pengambilan keputusan agar mampu mengidentifikasi masalah, membangkitkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan membuat pilihan yang kompeten. Ketiga, tim memerlukan orang dengan keterampilan mendengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dan keterampilan antar pribadi lainnya. 2. Personalitas. Personalitas mempengaruhi individu dalam perilaku. Macam-macam karakter personal dalam tim akan mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. 3. Mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman. Mempunyai kebutuhan berbeda dan orang hendaknya diseleksi untuk sebuah tim berdasarkan pada kepribadian dan pilihan kesuksesan mereka. Tim yang berkinerja tinggi benar-benar mencocokkan orang dengan berbagai peran. Terdapat 9 peran potensial dalam tim, yaitu penghubung, pencipta, promosi, penaksir, pengorganisasi, penghasil, pengontrol, pemelihara, dan penasehat. Tim kerja yang berhasil adalah tim yang memiliki orang-orang untuk mengisi semua peran, untuk menyeleksi orang-orang untuk bermain dalam peran-peran ini berdasarkan pada keterampilan dan pilihan mereka. 4. Ukuran tim kerja. Tim kerja terbalik cenderung lebih kecil. Bila anggotanya lebih dari 10-12, menjadi sulit bagi mereka untuk menyelesaikan banyak hal. Jadi, dalam merancang tim yang efektif,
para manajer harus menjaga agar anggotanya berkisar antara 5-12 orang. Kefleksibelan anggota. Tim menciptakan kefleksibelan individual memiliki anggota yang dapat menyelesaikan tugas yang lainnya. Ini adalah hal positif bagi tim, karena merupakan perbaikan besar bagi penyesuaian dan membuat kurang percaya bagi anggota tunggal. 6. Pilihan anggota. Tidak semua anggota merupakan pemain tim. Berikan pilihan beberapa pekerja akan menyeleksi secara sendirinya keluar dari partisipasi tim. Kinerja tim yang tinggi seperti menggabungkan orang yang senang bekerja sebagai bagian dalam tim. Mengubah individu menjadi tim. Yang pertama itu ada tantangan. Tantangan utama dalam penggunaan work team adalah sifat individualistis. Sedangkan dalam tim, seorang karyawan harus bisa berkomunikasi secara jujur dan terbuka, mampu menghadapi perbedaan dan memecahkan konflik, dan menghilangkan tujuan pribadi untuk kepentingan tim. Tantangan akan semakin besar apabila budaya nasional sebuah negara bersifat individualistis yang tinggi. Tim diperkenalkan kepada organisasi yang secara historik sudah menerapkan penghargaan individu. Tantangan untuk memperkenalkan teamwork akan berkurang bila tim diperkenalkan kepada budaya karyawan yang memiliki nilai kolektivitas. Yang kedua itu adalah membentuk pemain tim. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan manajer untuk merubah individualistis menjadi pekerja dalam tim adalah yang pertama selection. Untuk menggaji karyawan yang bekerja dalam tim, manajer harus yakin bahwa karyawan itu benar-benar memenuhi kriteria tim dan dapat bekerja dengan baik dalam tim sehingga penggajiannya telah diterima. Bila beberapa karyawan tidak memenuhi kualifikasi tim, manajer dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menyediakan sarana agar karyawan bisa berlatih secara anggota tim, mentransfer karyawan ke unit lain yang tidak membutuhkan kerjasama. Yang kedua, itu ada training. Sifat individualistis bisa dilatih untuk menjadi sifat anggota tim. Mereka menawarkan workshop untuk membantu karyawan mengimprovisasi kemampuan, memecahkan masalah, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan kemampuan memimpin. Yang ketiga, itu ada rewards. Sistem rewards dibutuhkan untuk mendorong perkembangan anggota tim. Contohnya, kenaikan bayaran harus diberikan kepada karyawan agar mereka semakin sadar bahwa pekerjaan yang mereka akan efektif bila dikerjakan dalam tim.